Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Hewan Sehat TV. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Yudi Gunawan dari Klinik Hewan Sriwijaya Vipet Palembang. Channel ini dibangun bukan untuk menggurui siapapun, tapi untuk berbagi informasi, sharing pengetahuan seputar kesehatan hewan dan tips-tips perawatan kepada teman-teman semua, baik kepada pet lover maupun kepada pawrents. Sebelum masuk ke materi hari ini, perkenalkan saya dan segenap kru, kami semua memohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment and share, aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju. Kedepannya, kami berencana akan menggunakan sebagian dari penghasilan channel ini untuk membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana, terutama bantuannya berupa makanan, obat-obatan, perawatan kesehatan, dan operasi bila diperlukan. Jadi, dengan aktif nonton video di channel ini, teman-teman telah membantu kami mengembangkan channel ini, sekaligus juga teman-teman telah ikut serta membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana. Baiklah, mari kita masuk ke materi hari ini. Suntik KB pada hewan. Ini adalah isu yang tidak pernah tuntas, isu yang sering kali muncul di kalangan pecinta hewan, baik power maupun pet lover, masalah suntik KB pada hewan. Ada banyak pro dan kontra terkait suntik KB ini. Ada yang bilang suntik KB ini boleh untuk hewan. Ada juga yang bilang berbahaya untuk hewan. Nah, ini kadang benar-benar menimbulkan kebingungan ya di antara kita power dan pet lover seputar isu suntik KB pada hewan ini. Sebenarnya apakah hewan ini benar-benar bisa disuntik KB atau justru tidak boleh disuntik KB. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, di informasi by ilustrasi di video kali ini kami buatkan informasi by ilustrasinya. Ada setidaknya 3 fakta mengenai suntik KB pada hewan yang perlu teman-teman power dan pet lover ketahui, yang perlu teman-teman power dan pet lover pahami agar teman-teman power dan pet lover tidak salah langkah dalam mengambil keputusan mengenai anabulnya, terutama yang berhubungan dengan kontrasepsi, yang berhubungan dengan upaya untuk mencegah anabulnya agar jangan sampai melahirkan atau memiliki keturunan bagi teman-teman power dan pet lover yang tidak mengharapkan keturunan dari anabulnya. Nah, silahkan ditonton informasi by ilustrasinya, semoga bermanfaat informasi by ilustrasi, semoga bermanfaat. Bertemu kembali di informasi by ilustrasi, penyampaian informasi secara ilustrasi agar teman-teman lebih mudah memahami. Nah, di informasi by ilustrasi kali ini kita akan sampaikan 3 fakta menarik mengenai suntik KB hewan. Apa saja fakta-fakta tersebut? Mari kita masuk ke fakta yang pertama. Fakta yang pertama yaitu bahwa hewan tidak bisa disuntik KB ya power dan pet lover. Jadi kalau banyak desas-desus, gosip atau isu-isu yang mengatakan wah hewan suntik KB aja nih, itu sama sekali tidak benar. Hewan tidak bisa disuntik KB. Karena apa? Karena KB manusia tidak cocok pada hewan. Kandungan bahan obat dalam KB manusia tidak sesuai dengan tubuh hewan dan dapat memicu reaksi alergi obat, bahkan dapat keracunan dosis. Jadi jika ada orang atau siapapun yang mengatakan bahwa hewan bisa disuntik KB, itu adalah perkataan yang sangat tidak bijak dan sangat tidak tepat. Karena apa? Karena memang faktanya hewan tidak bisa disuntik KB ya teman-teman power dan pet lover. Tidak ada jalan pintas untuk melakukan kontrasepsi pada hewan. Satu-satunya kontrasepsi pada hewan pada anabul kita adalah dengan melakukan sterilisasi. Pada anabul yang cewek dilakukan ovariohysterektomi atau ovariektomi, yaitu pengangkatan indung telurnya atau pengangkatan rahimnya atau pengangkatan kedua-duanya. Sedangkan pada anabul cowok dilakukan kastrasi atau pengangkatan testisnya.
Jadi tidak ada yang instan untuk kontrasepsi pada anabul, pada hewan, harus dengan melakukan jalan operasi. Sekali lagi, teman-teman Power and Apple Lover ya, saya ingatkan, hewan tidak bisa disuntik KB. Kenapa hewan tidak bisa disuntik KB? Mari kita lihat fakta yang berikutnya. Fakta yang kedua, karena adanya perbedaan tipe dan siklus reproduksi. Jadi, tipe dan siklus reproduksi pada manusia dan pada anabul, pada hewan itu sangat berbeda. Sebagai contoh saja, teman-teman Power dan Pelover ya. Kenapa di anabul itu ada yang namanya mating season atau musim kawin? Itu ada hubungannya dengan siklus reproduksi dan masa birahi. Sedangkan pada kita manusia, kita nggak ada mating session, kita nggak ada sistem kawin, kita nggak ada yang namanya musim-musim kawin. Kita bisa kawin, kita bisa berkopulasi kapan saja kan, kita bisa melakukan perkawinan kapan saja dengan pasangan kita, tidak perlu menunggu musim kawin. Tapi dok, saya kadang lebih senang melakukan hubungan reproduksi dengan pasangan ketika musim hujan. Itu bukan karena musim kawin Bapak dan Ibu, itu karena dukungan cuaca saja. Musim panas pun kalau Bapak dan Ibu masuk ke ruangan yang ber-AC, yang dingin, yang sejuk, yang kasurnya empuk, juga jadi kepengen nanti kan. Tapi berbeda dengan anabul kita, berbeda dengan hewan. Mereka memiliki mating season, mereka memiliki musim kawin sendiri, sehingga mereka tidak bisa diberikan obat KB manusia karena KB adalah obat manusia dan bukan obat hewan. Ya, jadi teman-teman Pornhub Lover ya, karena adanya perbedaan tipe dan siklus reproduksi. Jadi tipe organ reproduksi pada anabul kita itu berbeda dengan manusia. Karena itulah anabul saja kan punya banyak sekali puting kan untuk menyusui anak-anak, yang sementara kita manusia kan cuma punya 2. Selain itu juga ruang-ruangan rahim di anabul itu berbeda. Dan anabul bisa dalam masa kawin itu kan, anabul bisa satu anabul cewek itu bisa dibuahi oleh beberapa anabul jantan. Itulah kenapa bisa punya anak yang berbeda-beda warnanya. Itu karena apa? Karena seperti itulah sistem organ reproduksi anabul kita. Berbeda dengan kita manusia, ketika sudah dibuahi oleh satu cowok, tidak akan bisa dibuahi lagi oleh cowok-cowok yang lain, seperti itu. Jadi itu fakta yang kedua. Lalu fakta yang ketiga seperti apa? Fakta yang ketiga adalah karena suntik KB dapat memicu berbagai penyakit. Itulah kembali ke fakta yang pertama, bahwa KB tidak bisa untuk hewan. Karena salah satunya yang paling berbahaya adalah suntik KB memicu berbagai penyakit, apa saja, seperti infeksi dan radang rahim. Istilahnya itu disebut dengan nama pyometra atau penumpukan nanah di dalam rahim, dan endometritis atau infeksi radang dinding rahim. Lalu kista ovarium, indung kistanya, muncul kista di indung kistanya, dan gangguan keseimbangan hormonal, serta kerontokan bulu dan bulu atau rambut yang cukup parah. Nah, jadi kalau masih ada yang ngotot mengatakan hewan bisa disuntik KB, coba deh tanyain sama orang tersebut, sebenarnya berapa sih dosis untuk suntik KB hewan kalau memang hewan bisa di KB? Saya yakin dia tidak akan bisa menjawab dengan benar. Karena apa? Karena memang tidak pernah ada dosis suntik KB di hewan. Obat KB kontrasepsi berencana itu untuk manusia, bukan untuk hewan, sehingga tidak pernah orang-orang yang membuat preparat obat KB itu menyiapkan dosis untuk hewan, karena memang tidak pernah ada dosis untuk hewan, itu untuk manusia. Nah, ketika kita maksa, dalam tanda kutip maksa, masukin obat KB manusia ini ke dalam tubuh si hewan dengan dosis yang tidak jelas, ketika kita masukin dosis yang kecil atau dosis yang kebesaran, hal inilah yang akan mengganggu keseimbangan hormonal. Dan kembali lagi ke tipe organ reproduksinya, itu akan sangat mengganggu perkembangan dan aktivitas organ reproduksi, sehingga muncullah berbagai macam masalah penyakit seperti kista ovarium dan infeksi bahkan radang rahim.
Pernah beberapa kasus di kita itu, tapi kami tidak tahu karena masalah KB atau tidak. Ketika ada infeksi atau radang rahim, itu rahimnya sampai benar-benar membusuk dan mau tidak mau harus diangkat semua, mulai dari rahimnya sampai ke sel telurnya. Itu karena adanya piometra, penumpukan nanah di dalam rahimnya. Nah, piometra ini salah satu pemicunya juga karena bisa disebabkan oleh suntik KB. Jadi sekali lagi kami himbau kepada teman-teman Power dan Pet Lover, aktivis pecinta hewan di luar sana, janganlah janganlah memaksakan untuk menyuntik KB pada hewan karena itu benar-benar tindakan yang tidak bijak, dapat menyakiti mereka dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Gangguan keseimbangan hormonal ini memiliki efek yang sangat banyak, salah satunya kerontokan rambut dan bulu yang cukup parah. Bahkan saya pernah ada kasus kucing seperti itu dipelihara, masih kenalannya, masih teman lah. Jadi karena dia merasa itu kucingnya dia, anabulnya dia, dan dia operasi, jadi dia suntik sendiri anabulnya, akibatnya mengalami kebotakan. Jadi anabulnya itu, bayangin teman-teman ya, anabul ras ya, yang tadinya rambutnya berlebat, tiba-tiba botak-botak, pitak-pitak semua, bahkan beberapa tubuh itu sampai benar-benar kelihatan kulitnya. Dia bingung, dia tanya sama saya, pertamanya nggak mau ngaku, lalu saya selidik sedikit terus dan ternyata dia bilang, iya ternyata anabulnya rutin disuntik KB sama dia. Nah inilah saya kemudian tegur dia, dan benar ketika saya periksa rahimnya sudah mulai rusak. Ini hal-hal yang menurut saya tidak perlu kita lakukan, hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari seperti itu. Jadi sekali lagi, suntik KB tidak bisa dilakukan pada hewan. Baiklah, itulah 3 fakta menarik seputar suntik KB pada hewan. Semoga informasi bermanfaat teman-temannya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, comment and share. Aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Baiklah, terima kasih telah menonton video kali ini dan semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, kami mohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment, and share. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju sehingga kita bisa membantu lebih banyak anabul yang terlantar di luar sana. Kepada Powerens, kami juga ingatkan, jangan lupa kontrol anabulnya ke dokter hewan minimal sebulan sekali. Karena apa? Karena mencegah jauh lebih baik dan lebih murah daripada mengobati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.